Yang Bupati Malaka, yang kami hormati para pimpinan perangkat daerah, pejabat sipil TNI dan Polri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malaka atau yang mewakili Kepala PT Kesatuan Pengelolaan Hutan Provinsi NTT yang mewakili para camat dan para kepala desa, para raja, loro, Fukun dan seluruh tokoh masyarakat, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Rapat mediasi penyelesaian permasalahan kawasan hutan adat Wewer hari ini 10 Oktober tahun 2022 di Aula Kantor Bupati Malaka dimulai. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita ikuti bersama pemberian arahan dari Bupati Malaka sekaligus memimpin jalannya rapat kepada Bapak Dr. Simon H. SHM. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Pak Polres yang mewakili, Pak Dandim mewakili, Pak Camat, Pak Kepala SKPD, Pak Pemerintah Polri, Bina Asia, hukum veto hukum mana, maka alternator nomor type, ya disiapkan di Malang. Pertama-tama tentu harus terima kasih baik dan Bina Asia itu main formal, kuliah, formal untuk kuliah, formal bukan dalam dia pun begitu tuntut, terutama terkait alas WMN. Saya senang karena saya lihat beliau juga hadir dan tentu tokoh-tokoh bangunan Mas Mai, Islam Mas Mai, ya semua. Saya bangga karena kita bisa berkumpul. Inilah menandakan, membuktikan salah satu kekasan yang kita sebut dengan adat sebagai selatihan yang terbaik. Foley malu sedikit pelek di fongkol malu di pensiunan. Dan ini penting untuk kita lakukan seperti ini supaya nusiloron itu hariskan lihat tuan diikut kita dan OB bahwa lihat terkait selesai bisa menang, lihat terkait selesai bisa kona, dia lifuan tidak tepat. Karena itu hari ini tentu saya buka dialog agar hutan WMN ini diakui sebagai hutan adat. Dan ini bukan hanya di WMN. Ke depan, ia wilayah di sini alas maka kalba adat punya harus diakui. Sehingga apa? Sehingga awan berfoni pariwisata yang berkembang, masyarakat adat ini juga punya aset. Ini sebetulnya harapan saya. Saya tidak mau semua harus milik negara, tidak juga. Karena negara ini pun dibentuk dari kesatuan, salah satu unsur kesatuan hukum adat atau masyarakat adat. Nah, ini juga harus diakui eksistensinya, keberadaannya. Maka ke depan apa-apa yang menjadi aset adat ini harus diakui oleh pemerintah, harus diakui oleh negara. Tapi mungkin sebelum saya terlalu jauh menyampaikan, hari ini dari pertanahan atau kehutanan atau lingkungan kalau hadir, saran saya sebaiknya bapak-bapak atau ibu memberikan semacam 1-2 pengantar terkait dengan keberadaan dari hutan adat itu sebetulnya. Mungkin dari kehutanan saya persilakan. Terima kasih Bapak Bupati yang saya hormati.
hormati Bapak Bupati, para perangkat daerah, amanadi dan para hukum. Mohon izin untuk langsung kami dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi NTT, dalam hal ini kami di UPT KPH Melaka, mau menyampaikan bahwa hutan adat ini adalah sesuai dengan keputusan MK 35 tahun 2012, seluruhnya merupakan kewenangan masyarakat komunitas adat. Untuk permasalahan hutan adat Wemian ini, sebetulnya 2018 sudah pernah kami mendapat laporan dan kami turun ke lokasi bersama Bapak Camat, Pak Kapolsek, dan perangkat desa di kantor desa Haliwasa saat itu. Saat itu kami mendapat laporan bahwa ada pengerusakan hutan adat Wemian, dan saat itu kami turun, kami menyampaikan bahwa kami pihak kehutanan hadir hanya sebagai mediator karena kewenangan hutan adat ini sudah dikembalikan ke komunitas adat. Dan saat itu juga kami memberi masukan Bapak Bupati bahwa untuk menjaga legalitas suatu komunitas adat yang menguasai hutan adat itu harus ada SK dari Bupati. Saat itu kami menyampaikan kepada para komunitas adat yang bersengketa bahwa untuk hutan adat, untuk menguasainya itu harus ada legalitasnya, strukturnya harus jelas, dan ini dituangkan dalam SK Bupati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan akan berkembang melalui diskusi sebentar. Terima kasih. Baik, selamat siang buat yang kami hormati Bapak Bupati Melaka, Bapak Ibu dari perangkat daerah maupun Bapak Ibu Fukun atau Amanai. Mohon maaf kalau saya tidak bisa menyebutkan secara rinci satu persatu. Pertama, Bapak Bupati, mohon maaf Ibu Kepala Pertahanan sementara bertugas ke Kupang yang tidak bisa ditinggalkan hari ini dan besok. Kami diminta untuk bisa hadir bersama di sini terkait dengan undangan yang disampaikan ke kami. Ketika kita bicara tentang hutan adat Wemian, sebenarnya mohon maaf mungkin teman-teman dari kehutanan yang punya kewenangan lebih besar di situ, tetapi mungkin di dalam forum ini ketika kita bicara tentang kawasan hutan, mungkin satu hal yang menurut kami penting kita lakukan terlebih dulu bahwa kami sendiri dari pertanian kami bingung itu dari mana sampai mana lokasinya. Terus yang kedua perlu kami informasikan bahwa setelah tadi kami coba dapat informasi sepintas bahwa itu lokasi kawasan hutan adat Wemian itu lumayan besar. Menjadi hal yang perlu kami sampaikan di forum ini Bapak Bupati. Mungkin sebelum Bapak Bupati atau kita semua mengambil sikap seperti apa, mungkin langkah awal yang perlu dilakukan menurut kami, mungkin perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi dulu, sehingga kita bisa tahu bahwa yang dimaksudkan hutan adat Wemian itu ada di mana lokasinya, batasannya dari mana ke mana. Karena terkait dengan kami dari pertahanan bahwa mudah-mudahan tidak ada hak yang melekat di atas berupa sertifikat Bapak. Yang kami takutkan ketika kita belum tahu persis lokasinya dari mana ke mana dengan luasan berapa, terus kita pastikan kita buat kesepakatan, terus terakhir kita ke lapangan bahwa di atas tanah yang kita tetapkan itu sudah ada hak masyarakat yang melekat di atas berupa sertifikat. Karena sebagai informasi bahwa terkait dengan pelayanan kami pertahanan, bukan saja kita ketika sudah jadi Melaka atau Melaka menjadi daerah otonomi baru, tetapi ketika waktu masih Beru, saya juga kebetulan dulu masih bertugas di Beru,
bahwa beberapa desa yang di selatan yang disebutkan itu tadi, itu kegiatan kami pertanian sudah semua disentuh di situ, sudah menyentuh beberapa desa di situ. Bahkan yang terakhir sekali sebelum Malaka jadi daerah otonomi baru Bapak Bupati, itu saya sendiri sebagai petugas di Desa Halibasa. Saya sendiri melaksanakan kegiatan Desa Halibasa yang waktu itu desa-desa itu masih masuk di wilayah Kecamatan Malaka Barat. Belum terjadi pemekaran waktu itu, masih Malaka Barat. Jadi mungkin saran saya, karena 2018 Rabasa BPN itu kami ada kegiatan lagi di situ Pak. Kegiatan yang kami ukur tanah masyarakat itu tahun berikutnya kami terbitkan sertifikat. Mungkin di desa BOE sering kegiatan dulu waktu masih bingung. Tapi ketika kita sudah melakukan kegiatan yang sifatnya massal di BOE hampir tidak ada. Karena di BOE itu kegiatan sertifikat tanah secara massal dari BPN itu sudah hampir tidak pernah dilaksanakan karena sudah terlalu banyak produk yang terbit di sana. Tapi sementara Rabasa BBN itu sampai dengan di Umatos, Papua, segala macam itu 2018 waktu itu kami terbitkan sertifikat kurang lebih 6.000 sertifikat Bapak. Itu ada tersebar termasuk di desa-desa yang saya sebutkan tadi. Jadi mungkin saran saya kita lakukan identifikasi dan inventarisasi sebagai langkah awal untuk bisa menentukan sikap kita ke depan seperti apa terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Mama yang dari Indonesia. Mungkin dari saya itu Bapak Bupati saya kembalikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Ya saya kira ini ada aspek pertanahan yang harus dicermati itu adalah soal legalitas. Karena lahan apapun harus ada status yang jelas. Tentu dengan batasnya, luasnya, panjangnya, lebarnya. Ya saya kira cukup normatif apa yang disampaikan karena terbentur dengan 2018 menurut ada SA-nya sampai 6.000-an ya. Ya, ini saran yang bagus di dalam diskusi dari lingkungan. Oke, kalau memang tidak ada, mungkin ini teman-teman wilayah masuk. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang saya hormati Bapak Bupati Malaka, yang saya hormati Pak Kapolres Dandim 1605 atau yang mewakili. Maka mengenai hukum nasi yang undang kita makan untuk dia. Selamat siang. Saya kalau kita berbicara tentang hutan atau kawasan hutan WBN ini, saya melihat kepada penduduknya, ditinggal penduduk. Penduduk yang berdomisili di situ, saya adalah lahir di situ, yang saya lihat itu adalah Rabasa, Lautan Sintedaran, Kelisuk, termasuk Lautan Kesehat, Lautan Laut. Itu yang berdomisili. Sejak dari dulu sampai dengan hari ini, tidak ada orang lain yang tinggal di situ. Itu penduduknya. Kalau kita melihat pada luasnya atau tahun 71 itu kawasan hutan adat WBN itu batasnya bukan sekarang, tapi batasnya adalah perbatasan dengan itu, bukan utara perbatasan dengan kota oleh baik. Waktu tahun 71 itu utara itu perbatasan dengan Kota Bone atau Makassar pada waktu itu. Karena sehingga pada waktu itu masih termasuk kawasan utara. Selatan perbatasan dengan Loe pada waktu itu, belum desa pada waktu itu. Itu perbatasan dengan Lidah pada waktu itu selatan.
Kalau timur itu perbatasan dengan Tuba Selarang, dan sementara desa Rabasa. Tuba Selarang. Itu tahun 71. Sudah itu barat itu perbatasan dengan desa Wadrian Manta pada waktu desa ekonomis pada waktu itu. Terus perbatasan dengan Sekair Manta itu tahun 71. Karena saya adalah lahir di sini, saya tahu persis. Selanjutnya karena pergeseran, karena ada pertambahan penduduk karena pertambahan penduduk tahun 71 itu pertempatan dengan itu juga ada pergeseran batas. Pergeseran batas itu karena ada penduduknya ada bertambah, sehingga ada pergeserannya itu pasti di bawah Berek lagi. Sementara di batas sebenarnya itu utara perbatasan dengan desa Polen saya pada waktu belum sampai kita pergeseran pada waktu itu perbatasan dengan desa pada waktu itu. Karena pertambahan penduduk itu karena pada waktu itu Lombok Tesenya juga sudah berada di situ, sehingga ada kebijakan daripada Raja Tafati membuat air, terus dari Umat Toos karena pada waktu itu ada desa teknologis, terus lanjutnya itu adalah desa Leunglo pada waktu itu. Biar serahkan pada waktu itu adalah desa Leunglo, terus desa Rabasa ada desa Leunglo pada waktu itu. Selanjutnya dari Raja Tafati membuat adalah Yakubu pada waktu itu penyerahan pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 72 karena ada pembangunan kantor desa dan kantor dan sekolah SD hari ini, sehingga pergeseran juga ada pada waktu itu ada. Sehingga sampai dengan hari ini pergeseran itu mulai dari situ sampai dengan hari ini. Sehingga penyerahan pada waktu itu adalah populasi bentaran ditambah dengan Tafati Mubarain ke Mustafa pada waktu itu saya juga ada, masih kecil tapi masih ada. Terus selanjutnya pada tahun 1998 pada waktu itu 98 ada kunjungan dari Bupati Cokomes, bukan pada waktu 1998 itu adalah Servas Pereira pada waktu itu ada peninjauan pada waktu itu. Selanjutnya pada tahun 1923 ada peninjauan juga, itu dari Marcel Bell tapi pada waktu itu hanya di hutan yang ada. Itu ada peninjauan juga pada waktu itu. 2023 itu 2003 pada waktu itu. Selanjutnya kalau saya berdasarkan ukuran sampai dengan hari ini luas kawasan hutan adat itu berdasarkan data sementara itu 462 meter, 62 km, 462 hektar maksudnya. Hektar 462 hektar. Dan utara ini perbatasan dengan desa Polen Tesenya, selatan perbatasan dengan desa Padarai, timur itu perbatasan dengan desa Rabasa, barat ini perbatasan kembali dengan desa Alibasa sampai dengan hari ini. Jadi mungkin hanya ini sekian saja. Terima kasih, saya kembali. Terhormat Bapak Belakang, pimpinan OPD, teman-teman calon, dan pertengahan terutama Pak Kapolres Negeri, Fokusia Bina Asia, sehingga hadirin saya banggakan. Hari ini kita dapat bertemu di tempat ini ada kerjasama kita. Ini niat baik dari Bapak Bupati bersama kami supaya jangan berkembang lagi di medsos bahwa Bapak Bupati beda, Ibu beda. Kami tidak beda siapa-siapa. Jadi kami dipercayakan untuk menjadi camat. Ibu saya tidak beda siapa-siapa, termasuk Pak Bupati. Jadi ini bersyukur karena hari ini Pak Bupati sudah bertemu dengan kita. Sebentar berkembang diskusi. Tapi kalau bisa, saya mohon kalau bisa
sebentar dari WOE bisa ungkapkan sejarahnya Guntur suku itu siapa-siapa. Kalau di sini kalau 12 suku terus hari semua, sehingga base kalau tes normal beda. Kalau saya lihat ini ada hanya beberapa saja. Yang berikut nanti perkembangan diskusi. Kenapa banyak yang tidak datang? Saya mau semua hari, sebenarnya masalah hari ini habis. Jangan sampai nanti kita pulang, lagi tahu orang itu kayak sama, udah gak habis ya ini. Terima kasih. Oke, saran Pak Camat Wiku semua harus. Oke. Teman-teman dari komisi apa yang ingin menyampaikan sesuatu? Himbauan untuk keamanan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang kami hormati Bapak Bupati Malaka, yang kami hormati pejabat Kabupaten Malaka, yang kami hormati pejabat tingkat kecamatan Kabupaten Malaka, kedua belah pihak dari suku yang ada pada tempat ini, singkatnya hadirin yang ada yang pada kesempatan siang hari ini. Kami dari pihak kepolisian yang ingin menyampaikan terkait dengan tanah adat suku Omean. Ini ada dua belah pihak yang saling klaim, ada dua kelompok, dan kami sangat bersyukur pada kesempatan ini Bapak Bupati Malaka sudah menyiapkan wadah atau tempat untuk diskusi atau memberikan jalan keluar kepada kedua belah pihak ini, sehingga tahap langkah awal ini bisa terlaksana dengan baik. Dan harapan kami dalam mediasi ini pun ada jalan keluar, sehingga dua belah pihak pun bisa memberikan pendapat dan kita bisa mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan ini langkah awal yang kita sudah lakukan, sehingga kami berharap juga untuk langkah awal ini bisa dapat diselesaikan dengan hasil yang kita harapkan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang terhormat Bapak Bupati Malaka, yang kami hormati Bapak Camat dari ketiga kecamatan yang hadir, dari pertengahan dan kiri kanan, bapak-bapak rukun dari kedua suku besar, kami kebetulan Kapolsek Wiku